Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Khairul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Negeri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan fasilitator Bapak Beni Marjayanto dan pengajar praktek Ibu Rustalina. Ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuannya adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan seksama rekan calon guru penggerak. Berikut ini adalah video coaching yang memerankan coach yaitu Bapak Khairul Arifin dan coach yaitu Bapak Budi Lestari. Kita mulai Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Khairul. Nah, apa kabar nih Pak Budi? Alhamdulillah kabarnya sangat baik Pak. Alhamdulillah di hari yang cerah ini Bapak bisa berhadir di sini ya Pak ya. Dan tadi saya dengar Bapak mau curhat nih tentang sesuatu dengan saya. Apakah benar itu Pak? Ya benar sekali Pak. Saya ingin curhat sesuatu tentang Bapak. Gitu. Tentang permasalahan yang ada di kelas ya Pak. Oh, tentang permasalahan yang ada yang sedang Bapak hadapi ya Pak? Ya betul sekali Pak. Jadi saya penasaran nih Pak. Jadi sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan Bapak begitu? Dan saya juga berharap ya Pak ya agar apa yang Bapak ceritakan itu pure tidak ada yang ditutup-tutupi, agar kita bisa sharing Pak. Mungkin saling berbagi pengalaman, saling mencurahkan sesuatu. Mungkin saya juga sedikit bisa membantu atas masalah Bapak. Sebelumnya bisakah Bapak ceritakan dulu nih apa sih permasalahan yang sedang Bapak alami? Jadi gini Pak, permasalahan yang saya alami ini itu saya menemukan ada beberapa peserta didik yang di kelas saya itu motivasi belajarnya ini Pak sangat kurang gitu. Nah itulah permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak pada hari ini. Oh, jadi Bapak merasa murid Bapak ini motivasi belajarnya kurang ya Pak? Ya betul sekali Pak. Lantas karena ada masalah itu, kenapa sih Bapak bisa berpikiran seperti itu? Kenapa begitu Pak? Karena yang saya lihat nih Pak, ada beberapa anak nih yang dari motivasi belajar itu kurang, itu karena saya lihat mereka itu malas Pak dalam belajarnya. Terutama itu pada mata pelajaran matematika nih Pak, gitu. Sehingga motivasi belajar terutama pada pelajaran matematika itu kurang karena dia sangat malas dalam mengerjakan tugas, gitu Pak. Oh ya, jadi ketika Bapak mengajar matematika itu motivasi belajarnya kurang ya Pak. Nah, Iya, setelah betul. Bapak mengetahui bahwa yang menjadi permasalahan Bapak itu motivasi belajar. Nah, apakah Bapak pernah mencari tahu nih, kenapa sih jadi Bapak berpikiran bahwa itu motivasi belajarnya yang kurang dalam pembelajaran? Karena yang saya lihat itu anak-anak ini Pak, dalam nilai-nilainya itu juga tidak ada peningkatan. Nah, jadinya Pak itu menurut ulun itu motivasi belajarnya kurang karena dari nilainya tadi juga saya lihat, dan juga saya lihat ada rasa malas dia dalam belajar terutama pada mata pelajaran matematika. Oh, jadi Bapak melihat nilainya juga kurang ya Pak. Jadi kayaknya ini motivasinya nih. Nah, setelah Bapak merasa itu motivasinya
kira-kira apakah Bapak Budi punya rencana nih agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi, Pak? Kira-kira apa rencana Bapak? Kalau rencana saya sih ada sih Pak di kelas itu agar anak-anak ini motivasi belajarnya itu menjadi meningkat. Nah, terutama pada pelajaran matematika tadi Pak. Nah, sebelumnya saya dulu memantau nih Pak, beberapa bulan ini sudah memantau siswa saya di pelajaran matematika tersebut dengan pelajaran yang lain. Bahwasanya pada pelajaran matematika mereka itu motivasi belajarnya kurang, di pelajaran yang lain itu sangat meningkat. Nah, kemudian ini kan saya mengajar di kelas 6 nih. Nah, saya tanyakan juga nih kepada guru kelas 5. Nah, bahwasanya bagaimana nih anak-anak ini di mata pelajaran gitu. Dan dijawab oleh ibu kelas 5 bahwasanya matematikanya kurang, Pak, mulai dari kelas 5. Nah, dari situ saya tahu nih sudah, oh, sejak dari kelas 5 mereka ini sudah dari motivasi belajarnya tuh kurang. Nah, rencananya itu, Pak, saya ingin menjadikan anak-anak itu menyukailah matematika, itu. Nah, Oh mungkin ya, inilah yang membuat minatnya dan motivasi belajarnya kurang. oh jadi ternyata Bapak sudah mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak ya? Iya, Tadi sebagai acuan, oh ternyata memang matematikanya memang kurang ya Pak dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, setelah Bapak tadi sudah mencoba untuk koordinasi dengan rekan sejawat Bapak, nah dan ternyata memang matematikanya itu memang nilainya rada kurang ya Pak dari kelas sebelumnya. Nah, setelah itu apakah Bapak punya strategi nih atau tips-tips kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan gitu untuk membuat motivasi belajar siswanya ini meningkat? Gimana Pak strateginya? Apakah Bapak karena ini kan murid Bapak sendiri ya, otomatis Bapak pasti tahu dong bagaimana strategi yang tepat gitu, Pak. iya. Kalaunya strategi itu sih ada sih, Pak, saya pikirkan sudah dan yang saya ingin lakukan. Pertama dulu sih ini, Pak, saya ingin melakukan pembelajaran dengan media media belajar yang menarik. Nah, pertama. Kedua, melakukan pembelajaran dengan menambahkan games di saat pembelajaran. Ketiga, kalau matematika itu, Pak, mungkin menurut saya sih, anak-anak kadang tegang tegang atau kalaunya dia tidak menyukai matematika matematika di hari itu pun dia mungkin mulai dari rumah agak malas turunnya karena oh hari ini pelajaran matematika nih gitu. Nah, jadinya saya ingin melakukan teknik stop di dalam pembelajaran nantinya juga dan juga menanyakan kabar mereka sehingga mereka nyaman dan tidak merasa tegang sebelum belajar. Kemudian juga Pak, ingin menambahkan ice breaking lah sebagai sebagai media belajar yang menyenangkan di dalam pembelajaran. Wow, bagus bagus banget itu Pak Budi. Kalau menurut saya apa yang Bapak pikirkan tadi strateginya itu sangat runtut sekali dan bagus banget kalau saya terawang-terawang nih mungkin karena tadi Bapak sudah mencoba bermain dengan games ya Pak ya. Betul ya. Iya, Terus betul. mencoba dengan ice breaking juga agar Iya, mungkin pikiran mereka yang masih melayang bisa fokus kembali dan hatinya juga senang sehingga mudah menerima pembelajaran. Betul banget saya setuju. Terus setelah Bapak tadi mencoba menerapkan nih Pak, kira-kira mungkin apakah ini akan berjalan mulus ataukah memang ada hambatan yang sudah Bapak pikirkan mungkin kemungkinan terburuk apakah ada Pak? kalaunya dari hambatan ataupun yang hal yang terburuk itulah kemungkinan atau yang hambatan itu tidak ada sih Pak, karena menurut saya itu adalah suatu langkah agar anak-anak itu menjadi lebih nyaman lah, menjadi termotivasi dalam minat belajarnya ada matematika. Artinya tadi kan dalam melakukan pembelajaran itu melakukan pembelajaran dengan games,
membuat media pembelajaran yang menyenangkan dalam matematika, tidak merasa tegang tadi Pak, dengan mengajak mereka bercengkrama kah dulu, artinya tuh tidak langsung lah saya masuk ke kelas langsung memberikan pelajaran. Dan yang ketiga tadi ice breaking, itu sangat perlu menurut saya sih gitu. Nah, artinya tuh tidak ada hambatan sih menurut saya. Wah, subhanallah sekali nih Pak. Ternyata setelah Bapak sebutkan tadi strateginya, ternyata Bapak juga sudah mengetahui ya Pak bahwa ini tujuannya, misalnya ice breaking tujuannya untuk ini tujuannya untuk ini, sehingga Bapak mungkin sudah bukan cuma berpikir sekali, tapi Bapak sudah berpikir 5 kali untuk menyikapi bagaimana keadaan murid Bapak ya. Nah, Iya. itu mungkin sudah sangat sangat tepat sekali, dan alhamdulillah saya merasa senang dengan apa yang akan Bapak terapkan. Dan sesudah tadi Bapak menjelaskan bagaimana stepnya, bagaimana aksi yang akan Bapak lakukan. Nah, setelah itu saya pengen tahu nih Pak, mungkin setelah ini kan Bapak sudah merancang nih sedemikian rupa, instrumennya sudah Bapak siapkan mulai dari sekarang. Nah, saya ingin tahu Pak, kapan Bapak akan mulai mengeksekusi ini? Ini kan mungkin cuma sekedar instrumen ya Pak, dan saya ingin tahu Pak, kapan Bapak akan merealisasikan ini sehingga bisa terimplementasi terhadap murid Bapak? Kalau rencana saya sih ingin melakukan kegiatan ini tidak mengulur-ngulur waktu sih Pak. Saya ingin secepatnya aja. Nah, kalau seandainya nih kan Pak, besok nih ada jadwal matematika di hari Jumat, saya langsung nih melakukannya atau menerapkannya. Tetapi jadwal matematika saya di kelas 6 itu ada di hari Sabtu Pak. Jadi mungkin di hari Sabtu nanti saya sudah akan menerapkannya. Saya ingin langsung saja Pak melakukannya di hari Sabtu nanti. Oh iya, bagus bagus banget Pak. Bapak ternyata gesit sekali ya. Langsung di pertemuan awal langsung Bapak mau eksekusi ini ternyata. Nah, saya berharap nanti semoga hari Sabtu murid Bapak bisa lengkap berhadir, apalagi anak-anak yang mengalami hambatan motivasi belajar tadi juga bisa berhadir, sehingga Bapak bisa mengeksekusi langsung nih Pak. Dan semoga lancar, saya doakan, dan Bapak menemukan solusi terhadap masalah Bapak. Dan saya ingin bertanya lagi Pak, mungkin kapan nih kira-kira kita bisa sharing lagi untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan siswa Bapak? Kalau saya sih tergantung Bapak kalaunya Bapak bisa. Nah, artinya tuh saya kapan saja kalaunya Bapak mau sharing kembali, oke lah kita tentukan hari Senin mungkin Pak, Selasa atau Rabu, terserah Oh iya. saja. Oh ya, siap-siap. Mungkin saya nanti punya waktu luang di hari Selasa atau Rabu atau hari seterusnya. Mungkin saya dalam minggu depan itu tidak ada kesibukan sama sekali, dan semoga kita bisa berkolaborasi ya Pak. Mungkin Bapak punya masalah, mungkin nanti suatu saat juga mungkin saya yang akan berada di posisi Bapak, saya akan masalahnya juga sama dengan Bapak. Dan saya tadi mengharapkan semoga ini bisa menjadi titik awal Bapak untuk melakukan hal yang lebih baik lagi terhadap murid Bapak ya Pak. Iya, nggih. Nah, dan sebelumnya apakah Bapak sudah, tadi kan kita kan sudah sharing ya Pak dari A sampai Z mungkin ya. Nah, Iya, jadi apakah Bapak sudah menemukan solusi nih terhadap permasalahan Bapak? nggih. Saya sudah menemukan solusinya, artinya setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak, menge apa nah, menggali permasalahan yang saya hadapi ini, artinya saya sudah menemukan solusinya dari permasalahan anak yang motivasi belajarnya itu tadi kurang, Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak. Cuma ide Bapak tadi sangat bagus sekali untuk melakukan hal tersebut. Dan saya juga mengapresiasi Bapak sudah mau bercerita sedemikian rupa terhadap saya. Semoga Bapak bisa menyelesaikan permasalahan Bapak dengan secepatnya, dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, ya Pak ya. Ya, oke. Ya, dan saya cuma bisa mengucapkan semangat Pak Budi. Ya, sama-sama. Nah, semangat ya Pak, dan
Mungkin karena Bapak tadi sudah menemukan solusi untuk Bapak juga, mungkin sesi kita untuk coaching ini bisa saya tutup ya, Pak? Atau apakah Iya. Bapak ada permasalahan lain lagi? Rasanya tidak ada lagi, Pak, cuman Oh, itu saja oh, yang oke, tidak jadi ada. hambatan saya. Mungkin bisa saya tutup ya, Pak? Iya, Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah mencurahkan keluhan Bapak dan semoga bisa Bapak eksekusi secepatnya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya, ya, alhamdulillah ya Pak, tadi kita sudah melaksanakan coaching dan ternyata Bapak sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Iya, nggih, nggih. Nah, setelah tadi kita coaching, saya ingin tahu nih, bagaimana perasaan Bapak setelah kita coaching tadi, Pak? Tentunya Pak, perasaan saya setelah melaksanakan coaching ini sangat senang, sangat bahagia dengan kita melakukan percakapan dan merumuskan permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Nah, jadinya dari percakapan ini pikiran saya jadi terbuka lebar akan masalah yang ada dalam pikiran selama ini. Yang mana terdapat motivasi anak itu yang belajarnya kurang tadi, Pak. Nah, permasalahan itu tadi. Nah, jadi pembicaraan kita ini, eee, dengan Bapak sangat menemukan jalan keluarnya lah bagi saya. Menemukan jalan keluarnya dari strategi, rencana, maupun tindakan yang ingin saya lakukan. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, ternyata suasana hati Bapak setelah coaching ini sangat senang, bahagia karena tadi membuka pemikiran Bapak tentang permasalahan siswa ini ternyata bisa ya Pak dihadapi dan ada jalan keluarnya gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Sekalinya ada jalan keluar. Alhamdulillah, alhamdulillah dan semoga Bapak selalu dalam ketenangan dalam Amin, amin. menjalani kehidupan Bapak dalam mengajar dan semoga kebahagiaan Bapak ini adalah awal untuk kebahagiaan selanjutnya, Pak. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dan mungkin itu saja sesi refleksi kita dan saya ucapkan terima kasih banyak lagi karena Bapak sudah bisa meluangkan waktu lagi untuk refleksi ini, ya Pak. Nggih, terima Ya, kasih, Pak. saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.